Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang mengapa selingkuh. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Perselingkuhan makin hari makin sering kita dengar terjadi di mana-mana, dan bahkan sebagian orang menganggap perselingkuhan sudah menjadi gaya hidup atau tren pada zaman ini. Tetapi kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus kan tidak bisa menyetujui pandangan seperti itu, Pak Paul. Perselingkuhan juga merupakan kesalahan. Tetapi banyak orang yang merasa terjebak sampai selingkuh. Nah, sebenarnya mengapa sih Pak orang itu bisa selingkuh? Baik yang pria maupun yang wanita itu Pak. Saya kira memang kita perlu mengangkat topik ini sekali lagi Pak Gunawan. Memang di masa yang lampau kita juga pernah membahas topik selingkuh. Tapi kita mau mengangkatnya lagi. Salah satu alasan saya mengangkatnya adalah ini Pak Gunawan. Orang-orang tuh kadang-kadang berkata begini. Oh, saya itu tuh berselingkuh karena saya udah hilang cinta kepadamu. Namun, akhirnya tuh saya simpulkan bahwa ya mungkin aja hilang cinta, tapi sebetulnya selingkuh itu tuh bukanlah hanya tentang hilangnya cinta. Ada hal-hal lain juga yang terlibat di dalamnya. Tapi, saya kira sebagian orang itu nggak mau mengakuinya bahwa sebetulnya masalahnya itu bukan hilangnya cinta. Jadi kebanyakan tuh orang yang mengatakan, oh udah hilang cinta makanya saya berselingkuh. Itu baru mengatakan itu tuh setelah berselingkuh. Sebelumnya berselingkuh ya biasa-biasa saja sebetulnya. Dan mungkin sekali kalau kita bisa mengukur kadar cintanya dia dengan orang-orang lain yang menikah dalam pernikahannya terus ya. Sebetulnya mungkin sama aja. Tapi ya setelah dia berselingkuh, dia berkata, oh saya hilang cinta kepadamu. Jadi saya kira kita perlu meneropong hal ini dengan lebih saksama. Jadi sebenarnya perselingkuhan itu sesuatu yang direncanakan atau terjadi begitu saja Pak Mas? Memang udah tentu kalau kita berkata direncanakan dalam pengertian dipikirkan untuk dilakukan, sebelumnya itu terjadi sama sekali. Mungkin sekali enggak ya. Tapi ya waktu udah mulai terjadi ketertarikan dan sebagainya, sebetulnya ya ada itu tanggung jawab pribadi. Bahwa kita memang memilih untuk membiarkan hal itu terus berkembang. Jadi kita nggak bisa lepas tangan bahwa aduh ini terjadi di luar dugaan, terjadi begitu saja dan saya nggak berkutik untuk melawannya. Nah itu saya kira yang nggak tepat. Jadi sebenarnya apa itu yang menjadi dasar seseorang itu berselingkuh Pak Paul? Saya akan coba bahas dari 3 sisi Pak Gunawan. Yang pertama sisi psikologis, kedua sisi moral, dan yang ketiga sisi rohani. Coba kita lihat yang pertama, yaitu sisi psikologis. Saya kira bila dipandang dari sisi psikologis, masalah selingkuh sebenarnya adalah masalah kurangnya penguasaan diri. Kenapa? Begini, selingkuh itu diawali oleh ketertarikan. Baik itu ketertarikan terhadap penampakan fisik, atau ketertarikan terhadap kualitas, atau karakter yang ditunjukkan seseorang. Nah, sebetulnya selingkuh terjadi sewaktu kita tidak lagi dapat mengendalikan diri. Dalam pengertian kita terus maju, menerobos rambu-rambu peringatan untuk memiliki orang yang terhadapnya kita tertarik. Gitu Pak Gunawan. Jadi itu sebabnya saya ini meyakini bila pada dasarnya kita adalah orang yang sukar mengendalikan diri, kita akan lebih rentan untuk jatuh ke dalam perselingkuhan pula. Sebab perselingkuhan pada hakikinya adalah kegagalan menguasai diri. Singkat kata, jika kita susah untuk menahan diri dari keinginan untuk memiliki segala sesuatu, maka besar kemungkinan kita juga sulit mengendalikan diri dari keinginan untuk memiliki laki-laki atau wanita itu. Jika kita sulit menjaga batas, besar kemungkinan kita melanggarnya dan masuk ke pelukan orang lain. Begitu. Apakah kurangnya penguasaan diri ini bisa disebabkan karena seseorang itu terlalu percaya pada dirinya sendiri, Pak? Jadi maksud saya gini, ada orang yang begitu percaya, yakin
bahwa dia tidak akan selingkuh. Jadi dia di dalam pergaulannya itu begitu bebas. Lalu ternyata penguasaan dirinya dia kelihatan bahwa dia tidak mampu menguasai dirinya. Dia sudah terlanjur terlalu jauh berhubungan. Saya lebih meyakini gini Pak Gunawan. Orang yang berkata bahwa, oh saya itu kuat, saya nggak akan jatuh dalam dosa selingkuh, makanya saya sih nggak apa-apa, bergaul, pokoknya bebas, apa-apa, nggak bakalan dah, saya itu tertarik kepada siapapun. Saya kira orang ini adalah orang yang kemungkinannya dua. Pertama adalah dia buta terhadap dirinya, atau yang kedua adalah dia dalam proses membohongi diri. Nah, saya kira kemungkinannya dia buta dengan diri, saya kira lebih kecil. Yang lebih besar adalah kemungkinannya dia memang membohongi diri. Kalau orang sama sekali nggak menyadari bahwa kita ini sebetulnya punya potensi untuk berbuat itu ya, berbuat selingkuh, saya kira ya kita membohongi diri lah. Saya lebih cenderung berkata begitu. Jadi masalahnya menurut saya bukanlah kepercayaan diri Pak Gunawan, tapi ya membohongi diri lah yang menjadi penyebabnya. Ya, kalau awalnya selingkuh itu dimulai dengan suatu ketertarikan, Pak Pol ya. Kenapa dia tertarik pada orang itu dan tidak tertarik pada istrinya atau suaminya sendiri gitu Pak Pol? Sudah tentu memang ada banyak penyebab Pak Gunawan kenapa kita tertarik kepada seseorang. Memang kita bisa aja tertarik ya tanpa alasan-alasan yang tertentu. Kita misalnya ya lagi pas ketemu orang, lagi ketemu dia, tiba-tiba ada rasa tertarik. Memang bisa, tapi kebanyakan kita itu tertarik sebetulnya kepada orang-orang yang memang mempunyai karakter atau sifat yang kita inginkan. Jadi misalkan nih ya, istri kita itu tuh mempunyai misalkan ya 5 sifat yang kita senangi sebetulnya. Tapi ada misalnya 3 sifat yang kita inginkan pada istri kita, tapi kita nggak temui. Nah, kita bisa saja ketemu orang yang kebetulan tuh mempunyai 3 sifat yang kita inginkan itu. Bisa jadi nanti setelah kita benar-benar akhirnya menjalin relasi dengan dia, kita baru sadari bahwa ternyata dia memiliki 3 sifat yang kita sukai itu, tapi nggak punya 5 sifat yang lainnya lagi yang kita sukai. Karena ya sebab kita itu akan bersama dengan manusia. Dan manusia itu tuh nggak ada yang namanya sempurna. Kita akan selalu harus menyesuaikan diri dengan siapapun. Jadi betapapun manisnya orang itu, betapapun hebatnya orang itu, betapapun orang itu kayaknya menjawab kebutuhan kita, nggak mungkin orang itu tuh memenuhi semua kriteria kita, nggak mungkin. Jadi kebanyakan orang tertarik karena nomor 1 ada karakter-karakter tertentu yang didambakan oleh orang itu. Dan yang umum lagi yang kedua adalah adanya kebutuhan Pak Gunawan. Jadi karena nggak terpenuhi oleh pasangannya dan dipenuhi oleh orang ini, akhirnya mulailah dia dekat dengan orang yang bisa memenuhi kebutuhannya. Apakah itu bukan bentuk kebosanan seseorang terhadap pasangannya Pak Pol? Misalnya memang ada 5 sifat yang baik, tetapi karena cuma 5 itu terus yang dihadapi, lama-lama kan bosan ini. Sudah tentu saya kira ya kita ini bisa aja ya merasa bosan sekali-sekali. Tapi saya kira kalau relasi itu memang relasi yang hidup, yang sehat, sampai bosan setiap hari saya kira enggak. Nah kalau kita berkata bahwa kalau kita ketemu orang lain yang bukan pasangan kita, rasanya kok segar dan sebagainya, nah itu adalah sesuatu yang alamiah. Sudah tentu kalau kita bertemu dengan seseorang yang baru, orang itu akan menjadi orang yang segar. Segala sesuatu yang baru pasti menyegarkan. Tapi kita harus ingat sesuatu yang baru akan menjadi lama, nggak akan terus menerus baru. Dan sesuatu yang menyegarkan hari ini akan kehilangan unsur menyegarkannya itu di suatu hari kelak. Jadi inilah yang harus disadari oleh kita semua. Tetapi orang yang memulai perselingkuhannya itu seringkali tidak mengakui bahwa dia itu sedang selingkuh Pak Pol. Selalu dia berkata, kami cuma berteman aja kok gitu. Betul, karena memang orang nggak mau mengakui bahwa dia itu berselingkuh. Karena ya ini masalah gengsi. Saya nggak bisa mengendalikan diri saya. Tapi sebetulnya intinya adalah benar-benar ya secara psikologis perselingkuhan adalah masalah pengendalian diri. Nah, jadi kalau kita itu tuh mengakui kita nggak bisa mengendalikan diri dengan baik, nah ini kan nampaknya buruk pada diri kita, ya. Atau kita berkata ya bahwa kita menjalin relasi karena kebutuhan saya nggak terpenuhi ini oleh pasangan saya nih atau apa. Ya, tapi kan nggak harus berselingkuh. Kita lupa mengakui bahwa di dunia ada banyak orang yang kebutuhan emosionalnya juga nggak dipenuhi, tapi mereka tidak berselingkuh. Jadi kenyataan kita berselingkuh untuk mengisi kebutuhan pribadi
membuktikan bahwa duduk masalah terletak pada kurangnya pengendalian diri. Maka jadi sekali lagi saya simpulkan secara psikologis masalah perselingkuhan, masalah kurangnya pengendalian diri. Itu ujung-ujungnya. Ya, kebutuhan yang tak terpenuhi itu apa bisa dialihkan kepada suatu kegiatan yang lain gitu Pak Pol? Karena ada orang yang sudah mencoba melakukan itu, tetapi akhirnya jatuh lagi ke dalam perselingkuhan gitu Pak Pol. Sudah tentu kebutuhan yang tak terpenuhi akan memanggil-manggil untuk dipenuhi. Maka kita memang sedikit banyak yang harus berusaha memenuhinya. Sudah tentu orang pertama yang kita harus usahakan adalah pasangan kita sendiri. Kita harus menjalani konseling, meminta bantuan untuk menolong kita supaya relasi kita bisa diperbaiki. Tapi misalkan pasangan kita memang nggak mampu untuk memenuhinya atau apa, ya kita mungkin harus mengurangi kadar kebutuhan kita harus melawannya, atau kita membuka diri terhadap teman-teman lain, persahabatan lain yang bukannya dengan lawan jenis tapi dengan yang sejenis, supaya ya sedikit banyak kehidupan kita itu tuh bisa diimbangi dengan adanya hal-hal lain dalam hidup kita. Ya, selain perselingkuhan ini dipandang dari sisi psikologis, dari sisi mana lagi kita bisa memandang perselingkuhan ini? Dari sisi moral, Pak Gunawan. Nah, masalah selingkuh dari sisi moral sebetulnya adalah masalah kurangnya kesetiaan. Inti dari kesetiaan kan adalah bertahan dalam segala suasana hati. Ya, baik senang, baik susah, pokoknya dalam segala suasana hati kita bertahan. Nah, itu tuh kesetiaan. Jadi bila kita kurang setia pada dasarnya, kita ini gagal bertahan dalam segala suasana hati. Dengan kata lain, kita akhirnya tuh tunduk, ikut pada suasana hati. Nah, jadi ketidaksetiaan pada hakikinya adalah kegagalan untuk menyangkal diri. Nah, itu. Orang yang berselingkuh adalah orang yang terseret oleh keinginannya sendiri dan mengabaikan nurani yang sudah tentu melarangnya untuk berselingkuh, gitu. Nah, sayangnya kebanyakan kita juga sukar mengakui hal ini, Pak Gunawan. Daripada mengakui bahwa kita tidak setia, ya, dan terkuasai oleh keinginan sendiri. Nah, kita misalnya menyalahkan lingkungan, seakan-akan lingkunganlah yang telah mengondisikan kita untuk terjebak ke dalam perselingkuhan. Nah, tidak herannya gini Pak Gunawan, ada banyak pelaku selingkuh setelah tertangkap basah berupaya untuk berkelit dari tanggung jawab dan malah menyalahkan rekan selingkuhnya. Seolah-olah ia hanyalah korban tak berdaya. Ini sering saya temukan Pak Gunawan. Jadi yang kiri menyalahkan yang kanan menyalahkan yang kiri. Nah, tadinya saling mencintai, saling membela, apalah, waduh berjanji hidup semati. Begitu ketangkap basah, wah ngaku salah apa dan sebagainya. Nah, kebanyakan berkata, iya dianya nih yang mendekati saya, dianya yang membuat saya jatuh, dia yang memaksa saya dan sebagainya. Jadi, nah itu yang sering terjadi. Atau, nah menyalahkan pasangan deh. Kenapa sampai saya nggak setia? Gara-gara pasangan saya lah, kurang memberi perhatian kepada saya lah, gara-gara pasangan saya lah, kurang menghormati saya. Jadi seringnya tuh ketidaksetiaan susah diakui, daripada mengakui, ya mendingan menyalahkan orang lain dah. Nah, kesetiaan itu kan memang sesuatu yang membutuhkan waktu yang cukup lama atau suatu proses yang lama untuk bisa bertumbuh, Pak Pol. Nah, bagaimana kalau di tengah-tengah masa pertumbuhan itu lalu dia ketemu dengan orang yang menarik dia gitu, Pak? Ya, makanya tadi saya tekankan perlunya tekad untuk bertahan, untuk tidak goyang. Apapun suasana hati, rasa apa ke terhadap orang ini, ketertarikan ke kepada dia, jangan goyang, jangan kembangkan. Pokoknya bertahan dalam segala cuaca hati kita itu. Ya, jangan sampai aduh lagi kesel, lagi sumpek. Wah, cari orang pokoknya mesti ngomong supaya hati kita ini lebih bisa dihiburkan. Akhirnya terima ajakan teman untuk ngobrol-ngobrol setelah kerja apa. Jangan. Kita mesti menjadi orang yang lebih bisa bertahan di dalam penderitaan. Nah, saya kira masalah sekarang ini adalah makin banyak orang yang nggak bisa bertahan dalam penderitaan. Susah dikit mau nyari jalan keluar. Maunya senang-senang, mikirinnya bagaimana tuh bisa senang-senangin hati. Nah,
terlalu banyak nih sekarang orang-orang yang seperti ini Pak Gunawan. Jadi akhirnya ya udah dah, mau senang-senangin hati, ikutin hati dah mau kemana. Akhirnya ketemu siapa. Tapi dalam hal itu juga dibutuhkan penyangkalan diri yang besar gitu loh Pak Bos. Iya. Jadi kalau seseorang tidak bisa menyangkali dirinya, ya kesetiaannya pasti runtuh gitu. Betul. Jadi waktu kita dalam penderitaan, dalam rasa hati nggak suka atau apa, kita bertahan. Memang dorongan kuat adalah untuk berbuat sesuatu, menyenangkan hati. Kita harus berani menyangkalnya dan berkata tidak. Enggak. Jangan sampai saya berbuat salah. Nah inilah yang menjadikan kita itu orang yang setia ya. Jadi kita mesti mengakui ya bahwa kalau sampai kita berbuat, itu merupakan pilihan dan keinginan pribadi kita sendiri. Makanya ya banyak tuh orang yang berusaha ya meyakinkan diri atau orang lain bahwa sesungguhnya kita adalah orang yang setia gitu. Ya kita setia kok. Ya kita bukannya orang yang nggak setia. Tapi ya terbawa orang nih, ini orang yang mau deketin saya bagaimana. Enggak. Itu tanggung jawab kita ya. Kita yang memilih, kita yang berbuat. Nah pertanyaannya adalah kan ya, kenapa kok kita berusaha untuk berkata bahwa kita sebetulnya setia? Nah, saya kira jawabannya adalah sederhana, Pak Gunawan. Kita ingin melihat diri kita sebagai orang yang baik. Kita tidak rela mengubah konsep diri. Bahwa kita orang yang tidak setia, orang yang tidak taat, dan orang yang tidak baik. Makanya orang yang berselingkuh ya tetap mau menekankan dia sebetulnya orang yang baik, orang yang setia. Tapi karena inilah, karena itulah, dipengaruhi ini, itulah makanya saya jadi jatuh. Oh enggak, ini pilihan sendiri, tanggung jawab sendiri. Tapi kan ada orang itu yang walaupun berselingkuh Pak Boleh, tapi dia tetap memperhatikan keluarganya. Jadi kalau dia pulang ke rumah ya dia perhatikan istrinya, anak-anaknya dan sebagainya gitu Pak Bos. Itu adalah tanggung jawabnya dan sekaligus usaha untuk mengurangi rasa bersalahnya Pak Gunawan. Sehingga waktu dia bercermin di pagi hari, dia nggak usah ngeliat dirinya sebagai orang yang terlalu jahat. Dia bisa berkata kepada dirinya di cermin, wah saya orang yang lumayan baik tuh ya, saya masih pelihara istri saya masih penuhi kebutuhan anak-anak saya masih pulang. Dia hibur-hibur diri lah supaya rasa bersalahnya berkurang. Tapi kita tahu bahwa dosa nggak bisa ditebus. Nggak bisa ditebus oleh manusia. Dosa ya dosa. Hanya Tuhan yang bisa mengampuni. Dan syaratnya adalah pertobatan alias berhenti dan berubah. Jadi kesetiaan kepada istri dan anaknya ini semu gitu Pak Bos. Tanggung jawabnya. Jadi rasa tanggung jawab dia harus memelihara. Sekaligus keinginan untuk mengurangi rasa bersalahnya. Tapi kalau benar-benar dia sayang, mencintai dan sebagainya. Ya jangan berbuat dong. Sederhananya begitu. Kalau kita sungguh-sungguh sayang, misalkan pada perusahaan di mana kita kerja, aduh, saya berat hati nih berhenti nih, tapi pindah juga karena dapat gaji lebih besar. Ya nggak usah ngomong sayang, tetap lebih sayang yang menggaji lebih besar. Jadi ya sayang kesetiaan harus dibuktikan lewat perbuatan nyata. Jadi bukan masalah kesetiaan tapi tanggung jawab aja dia melakukan itu semua ya Pak Boleh. Ya, dan sekaligus untuk mengurangi rasa bersalah. Iya. Selain hal itu masih bisa dilihat dari sisi yang mana juga Pak? Yang terakhir adalah kita bisa melihat perselingkuhan dari sisi rohani. Nah, masalah selingkuh adalah masalah ketidaktaatan kepada Tuhan. Ya, jadi kalau masalah psikologis, kalau kita teropong dari sisi psikologis, perselingkuhan adalah masalah kurangnya pengendalian diri. Kalau dari sisi moral, masalah kurangnya kesetiaan. Nah, kalau dari sisi rohani, perselingkuhan adalah kurangnya ketaatan kepada Tuhan. Sebab kenapa? Sesungguhnya pada waktu kita berselingkuh, kita ini mengikrarkan ketidaktaatan kita, pemberontakan kita, perlawanan kita kepada perintah Allah. Nggak ada yang namanya berselingkuh itu netral. Nggak menyakiti Tuhan, tapi juga nggak menyenangkan hati Tuhan. Nggak ada, itu mimpi kita aja yang berkata begitu. Sebab pada kenyataannya waktu kita berselingkuh, kita itu tuh mendeklarasikan pemberontakan dan peperangan kita kepada Tuhan. Ya, nah sudah tentu pada saat yang sama, waktu kita berselingkuh, kita pun mengatakan bahwa kita tidak begitu peduli dengan Tuhan lagi. Sebab kita nggak bisa berkata, aduh saya sebetulnya sayang sama Tuhan, saya sebetulnya peduli sama Tuhan. Tapi ya saya berbuat ini. Ya enggak, berarti kalau kita udah berbuat,
di momen itu tuh kita berkata, kita nggak peduli sama Tuhan. Sebab nggak mungkin menggabungkan keduanya. Saya peduli sama Tuhan, tapi sekarang saya sedang bersama dengan pria atau wanita lain. Ya nggak bisa. Ya, jadi kita hanya bisa berbuat begitu karena di saat itu kita memang memisahkan diri dari Tuhan. Tapi uniknya Pak Paul ya, ada orang yang berselingkuh dan pergi ke gereja bersama-sama dengan selingkuhannya itu Pak Paul. Karena ini terjadi di luar kota gitu. Keluarganya ada di kota yang lain, dia pergi ke kota itu, lalu sama-sama beribadah di dalam sebuah gereja. Memang di dunia banyak orang yang senang bermimpi Pak Gunawan ini. Nah, ini salah satunya nih ya. Dengan dia ke gereja, berdua dia bermimpi bahwa Tuhan tiba-tiba jadi senang dan tersenyum kepadanya. Dia nggak menyadari bahwa Tuhan itu tuh sedang merencanakan hukuman untuknya. Yang lebih berat lagi karena kok begitu kurang ajar, kok begitu menganggap remeh Tuhan. Tuhan itu bukannya angin yang bisa kita perlakukan semaunya. Enggak, dia adalah Allah yang maha kuasa, dia adalah hakim. Jadi kalau orang udah sampai nggak ada rasa takut lagi kepada Tuhan, dia menciptakan skenario Tuhan itu pasti senang dengan dia, ke gereja bersama-sama dengan pasangan selingkuhnya. Nah, dia sedang bermimpi, ya, nggak hidup dalam realitas. Jadi ya hati-hati, sebab begini juga Pak Gunawan ya, ada orang yang berselingkuh kemudian beranggapan bahwa dia masih hidup dekat dengan Tuhan. Tapi nggak bisa kok ya, sebab selingkuh hanya dimungkinkan bila kita sudah tidak lagi hidup akrab dengan Tuhan. Tidak mungkin kita hidup dekat dengan Tuhan dan pada saat yang bersamaan terus melakukan dosa. Nggak bisa. Jadi ya, kalau kita memang jatuh dalam dosa selingkuh, kita mesti akui faktanya, yaitu kita tidak taat kepada Tuhan. Nggak bisa, aduh saya taat kepada Tuhan. Nah ini kadang-kadang saya dengar benar-benar Pak Gunawan dari orang yang berkata begitu. Oh, saya ini ya tetap menjadi orang Kristen, saya tetap mengasihi Tuhan, kok saya tetap taat kepada Tuhan. Bagaimana mungkin? Nggak bisa kayak begitu ya. Jadi akuilah sebagai gentleman bahwa enggak. Begitu berselingkuh, kita sedang mendeklarasikan pemberontakan kita kepada Tuhan. Nah, biasanya itu dimulai dari mana Pak Paul? Apakah karena dia kurang beriman kepada Tuhan atau kurang mengasihi Tuhan lalu dia berselingkuh? Atau karena dia berselingkuh lalu dia makin jauh dengan Tuhan? Biasanya adalah karena sebelumnya sudah mulai jauh dari Tuhan Pak Gunawan. Jadi memang kebanyakan tuh kita nggak menyadari bahwa kita itu tuh sebetulnya sudah mulai jauh dari Tuhan. Kenapa bisa kok kita nggak menyadari? Karena kita itu mungkin saja masih melakukan aktivitas agamawi kita. Kita masih ke gereja, kita masih nyanyi di paduan suara, kita masih ikut tim pembesukan. Nah, kita lupa ya bahwa untuk menilai, mengukur ya, berapa dekatnya kita dengan Tuhan. Nah, diukurnya itu lewat seberapa besarnya keinginan kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Singkat kata, baru kita bisa berkata bahwa kita dekat dengan Tuhan bila kita memiliki keinginan yang kuat untuk bersamanya. Benar-benar merindukan terus bersama Tuhan. Nah sayangnya, kebanyakan kita tidak bersedia mengakui fakta ini. Sebaliknya, kita malah menyalahkan Tuhan. Ya, kenapa kok Tuhan tidak menjauhkan kita dari kejatuhan? Kita tidak mau mengakui bahwa sesungguhnya kita telah jauh dari Tuhan. Sebab kita ingin dilihat orang sebagai orang yang rohani, begitu. Ya, memang ini seringkali dirohanikan gitu Pak Paul. Jadi kalau dia ketemu dengan pasangannya yang juga pasangan selingkuhnya yang juga seiman, dia merasa memang ini pimpinan Tuhan gitu Pak Paul. Ini sulit untuk kita nalar gitu Pak. Ada yang berkata, aduh saya jadi dekat sama Tuhan sekarang nih. Ini Tuhan yang kita buat sendiri. Nggak mungkin kita lebih dekat sama Tuhan waktu kita berdosa. Nggak mungkin. Kecuali kita ciptakan Tuhan sendiri yang kita sembah-sembah sendiri. Enggak, Tuhan yang kita percayai, Tuhan yang enggak suka dengan dosa. Jadi nggak mungkin kita akan lebih dekat dengan Tuhan. Ya, tapi itu seringkali juga sampai menjadi pasangan suami istri loh Pak Paul. Jadi sampai berkelanjutan akhirnya. Yang diawali dengan perselingkuhan, tetapi karena mereka begitu yakinnya bahwa mereka ini dipertemukan oleh Tuhan, lalu menjadi pasangan suami istri akhirnya. Ya inilah bagian dari hidup yang tidak sempurna. Dan misalkan kalau Pak Gunawan bertanya, apakah mungkin akhirnya orang ini nih yang berselingkuh, akhirnya jadi sama pasangan selingkuhnya dan akhirnya menikah,
dan kemudian mereka akhirnya bertobat, mereka sadari mereka salah, meminta pengampunan Tuhan, apakah mungkin Tuhan tetap memberikan kesempatan dan anugerahnya? Nah, saya harus berkata, ya mungkin. Kalau di satu titik mereka bertobat, mereka akui mereka salah, tapi sekarang memang sudah kadung menikah, ya saya masih percaya Tuhan itu baik. Jadi kasih karunia Tuhan akan ada buat orang yang bertobat. Tapi mereka tetap pada pasangan selingkuh itu gitu Pak Paul, tidak kembali kepada istri yang lama atau suami yang lama itu. Nah, memang ini suatu diskusi yang lebih panjang lagi, sebab kadang-kadang dalam kondisi udah seperti itu, membalikannya memang udah lebih susah juga. Jadi dalam kasus seperti ini, saya kira memang kalau saya pribadi harus melihat kasus per kasus juga. Tapi ini nggak berarti, silakanlah berbuat dosa, pokoknya nanti minta ampun kepada Tuhan. Kalau udah ada pikiran kayak begitu, udah jelas-jelas kita itu sebetulnya tuh nggak bertobat. Ya, nah pedoman yang paling akurat itu tentunya datang dari firman Tuhan. Adakah ayat firman Tuhan yang ingin Pak Paul bacakan? Amsal pasal 20 ayat 6 dan 7 berkata, banyak orang menyebut diri baik hati, tapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Nah, saya mau mengatakan ini ya, tidak ada orang yang suka disebut jahat, nggak ada. Kita semua ingin dikenal dan mengenal diri sebagai orang yang baik. Namun, ukuran kebaikan bukan ditunjukkan lewat perkataan, melainkan lewat perbuatan. Salah satunya adalah lewat kesetiaan. Kita harus berupaya menjaga diri, namun terlebih penting lagi kita harus hidup dekat dengan Tuhan kita Yesus senantiasa. Jadi jangan lengah, terus pantau kedekatan kita dengannya lewat seberapa kuat keinginan dalam diri kita untuk bersekutu dengannya. Ingatlah, begitu kita menjauh, maka masuklah pencobaan dan melemahlah kekuatan kita untuk menangkalnya. Ya baik Pak Paul, terima kasih untuk perbincangan kali ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mengapa selingkuh. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@telaga.org. Kami juga mengundang Anda untuk mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.